Lalu mereka berdua akhirnya kembali kan menuju ke Sang Hyang Rangka, ke Saung. Nah, sesampainya di sana mereka berdua kaget. Loh, kok udah ada? Tiba-tiba Saung itu lenyap begitu saja. Bahkan dengan Samsul dan keril mereka yang ditinggal di dalam saung itu hilang semuanya. Akhirnya di situ Okta itu kelihatan mulai frustasi ya. Dia itu mengumpat, misuh-misuh itu. Karena dia terbawa emosi, dia marah di situ. Setan, mau goneng di koncoku. Balik nih. Setan, dibawa kemana temanku? Kembalikan sini. Nah di situ Tony yang masih bisa berpikir waras mencoba kan untuk menenangkan Okta yang keadaannya ini sudah seperti itulah, sudah tersulut emosinya karena capek, karena panik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu cerita yang dituturkan oleh salah satu rencang kita yang bernama Mas Okta. Mas Okta ini bercerita ketika dia melakukan pendakian ke Gunung Ciremai pada waktu itu tahunnya 1994. Ini sudah sangat lama dan pada waktu melakukan pendakian tersebut, Mas Okta ini bersama dua orang temannya dan salah seorang dari temannya ini sempat hilang dan ditemukan meninggal dunia. Nah, kejadian tersebut apakah murni karena kecelakaan ataukah ada hal-hal yang mistis yang Mas Okta dan dua temannya ini alami sebelumnya? Baik, sebelum saya lebih dalam masuk ke ceritanya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih. Matur suwun sangat buat rencang-rencang semua yang sudah subscribe ke channel ini, sudah gabung. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu biar kami lebih bersemangat dalam membagikan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Buat yang sudah like, buat yang sudah komen, sudah share video-video dari channel ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cerita berawal dari 5 orang sahabat. Ada Okta, ada Tony, ada Samsul, ada Iwan, dan ada Indra. Mereka merupakan teman satu fakultas di salah satu universitas terkemuka yang ada di kota Bandung ya. Mereka berlima juga merupakan pegiat daripada kegiatan outdoor di kampusnya, khususnya dunia pendakian. Nah, mereka berlima ini memang sudah banyak pengalamannya ya dalam dunia pendakian. Dan prestasi terhebat mereka berlima itu pernah melakukan pendakian ke salah satu gunung yang masuk dalam Seven Summit, 7 gunung tertinggi di dunia, yaitu Gunung Kilimanjaro di Afrika. Ini sangat luar biasa ya, Mas Okta ini dan keempat temannya itu pada waktu itu. Baik, kita mulai masuk ke ceritanya. Pada waktu itu tahun 94 ya, mereka berlima ini berencana akan melakukan pendakian ke Gunung Ciremai. Dan pada waktu itu rencana mereka itu sudah matang, tanggal pendakian pun sudah mereka tentukan, yaitu tanggal 11 April tahunnya 1994. Jadi memang sudah matang sekali rencana mereka pada waktu itu. Dan 1 minggu kemudian sebelum keberangkatan, tiba-tiba salah satu dari mereka, Iwan, ini mengabari tidak bisa ikut dalam pendakian dikarenakan orang tuanya itu sakit. Dan selanjutnya, 3 hari kemudian, Indra juga memberi kabar teman-temannya kalau dia itu tidak bisa ikut. Jadi Indra beralasan kalau dia itu sudah dikejar deadline untuk segera menyelesaikan proyek skripsinya. Dosennya itu cerewet terus-menerus nyuruh Indra untuk bimbingan-bimbingan. Nah, sekedar untuk informasi, menurut Okta, pada waktu itu pendakian itu tidak seperti sekarang yang lebih sering dilakukan dengan waktu yang tergolong singkat ya. Pada tahun-tahunnya Mas Okta ini, para pendaki lebih suka menghabiskan beberapa hari untuk melakukan pendakian. Jadi jarang sekali pendaki yang melakukan pendakian itu selama 2 hari 1 malam tok ya, seperti yang terjadi pada masa-masa sekarang. Nah, kembali ke cerita, karena Iwan dan Indra ini tidak ikut dalam pendakian itu kan, mau tidak mau akhirnya hanya mereka bertiga yang naik,
yaitu si Okta, si Tony, dan si Samsul. Nah, pada hari itu, sekitar pukul 9 pagi, mereka bertiga itu sudah berada di blok Babakan ya, Desa Argamukti. Nah, sebelum berangkat mereka itu kembali mengecek semua peralatan dan logistik yang mereka bawa, packing ulang lah. Nah, setelah dirasa semua itu aman, komplit, lengkap, sekitar jam 9 lebih 20 menit, mereka pun mulai berjalan untuk menuju ke Gunung Ciremai. Mereka bertiga masuk tuh ke jalur pendakian. Nah, di awal pendakian mereka itu melalui seperti biasa ya, pemukiman dan ladang-ladang warga. Hingga ketika mereka akan melalui tanjakan pertama di situ, tiba-tiba mereka berpapasan dengan seorang bapak-bapak yang tiba-tiba ini mengingatkan mereka untuk memegang golok atau parang yang mereka bawa. Nah, ketika itu Okta kan bertanya, "Loh, lah untuk apa, Pak?" Nah, bapak itu kan di situ menjawab kan, "Golok itu bisa kalian gunakan untuk membuka jalan. Karena jalan untuk menuju pos Arban sudah tertutup oleh rumput yang sangat tinggi." Nah, menurut bapak-bapak tersebut, karena sudah lebih dari 6 bulan memang tidak ada pendaki yang lewat di jalur itu. Jadi akhirnya di situ Tony pun segera mengeluarkan golok yang cukup panjang pada waktu itu karena Tony ini berjalan di paling depan sebagai leader dan navigator. Jadi tugasnya kan akhirnya babat alas itu membuka jalan pakai golok. Nah, ketika mereka sudah mulai berjalan, tiba-tiba bapak-bapak itu berteriak ya, jaraknya agak jauh itu berteriak dengan mereka. "Hati-hati, kemungkinan masih banyak hewan liar seperti macan kumbang atau babi hutan." Nah, setelah mengucapkan terima kasih karena nasihat bapak itu, mereka pun kembali berjalan kan. Mereka berjalan dan benar saja jalur pendakian itu sudah tidak terlihat sama sekali. Jadi setiap melangkahkan kaki secara bersamaan juga ini, Tony itu menebaskan goloknya ya untuk membuka jalan itu, membabat alas istilahnya, karena memang rumputnya tinggi-tinggi. Nah, setelah berjalan cukup jauh, tiba-tiba Tony berhenti. Di situ kan si Okta bertanya, "Ton, kok berhenti? Ada apa?" Nah, di situ dia menjawab, "Itu coba kalian lihat di depan. Coba kalian lihat." Akhirnya mereka melihat kan di depan, ternyata mereka melihat ada dahan pohon yang melintang itu di tengah jalur. Dan dahan pohon itu bentuknya cukup aneh. Bentuknya itu bisa dikatakan menyerupai tangan manusia. Lalu Okta ini bilang ke Tony, "Udah ndak usah ditebas, Ton. Biarin aja kita lewat di bawahnya, agak merangkak." Nah, di situ Samsul itu menyela, "Apaan sih? Tebas aja udah, kita susah nanti lewatnya. Ditebas kan udah, paling itu dahan pohon kok." Nah, sebenarnya memang benar apa yang dikatakan Samsul. Kalau dahan itu tidak ditebas, mereka akan kesulitan untuk lewat. Karena memang melintang banget di tengah jalan, di tengah jalur itu. Akhirnya si Tony ini menebas pohon, menebas dahan pohon tersebut ya, yang ukurannya kira-kira sebesar lengan orang dewasa lah. Nah, setelah ditebas, mereka pun akhirnya kan bisa melewati jalur itu dengan leluasa kan. Nah, saat Samsul ini melewati dahan tersebut, tiba-tiba Samsul itu merasa ada cairan yang menetes ke betis kanannya. Karena pada saat itu Samsul memakai celana pendek, jadi dia itu bisa langsung merasakan tetesan tersebut, cairan itu. Tapi pada waktu itu Samsul ini tidak terlalu memperdulikannya ya. Dia itu cuek aja, masa bodoh, dia terus jalan. Nah, singkat cerita, sekitar jam 2 siang, akhirnya mereka bertiga sampai di pos Arban. Di sana mereka pun berhenti untuk istirahat, mereka minum air, mereka nyemil-nyemil. Nah, ketika Samsul ini sedang duduk bersandar di sebuah pohon, si Okta ini melihat kalau kaki kanan Samsul itu seperti berdarah. Lalu Okta kan bertanya, "Sul, itu kakimu kenapa? Kok berdarah?" Nah, mendengar itu, Samsul langsung melihat kan ke kaki kanannya, ke betis kanannya itu. Dan dia itu kaget ketika melihat kakinya itu. Kok ada darah? Di situ nampak darah itu sudah mengering gitu ya, dan agak banyak itu. Nah, seketika Samsul itu kan membilas darah itu dengan air, tapi anehnya saat itu kaki Samsul itu tidak luka sama sekali. Jadi darah kering itu asalnya dari mana? Dia itu kan agak mengingat-ingat. Lalu Samsul ini ingat kan, dia menceritakan kalau dia itu tadi merasa ada cairan yang menetes di betis kanannya.
Tapi kayaknya hanya beberapa tetes kok, kata si Samsul. Tapi kok banyak kayak gini? Ini darah dari mana? Akhirnya di situ kan Tony nanya sama Samsul, lah kamu ngerasain itu tadi di mana? Tadi tepat di dahan pohon yang kamu tebas itu. Oh lah, di situ kan akhirnya si Tony ini bilang, alah itu paling getah pohon, nggak tahu pohon apa yang warnanya merah itu kan ada getahnya. Nah di situ kan si Okta ini bilang udah nggak usah mikir macam-macam Sul. Nah mereka pun akhirnya nggak terlalu memperdulikannya. Yang penting kaki Samsul ini kan nggak kenapa-napa. Nah cukup lama mereka berada di pos Arban dan tidak terasa saat itu jam sudah menunjukkan setengah 5 sore. Karena sudah tanggung, males untuk melanjutkan pendakian jalan itu, akhirnya mereka sepakat untuk mendirikan tenda di Arban itu kan. Dan mereka bersepakat baru akan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Sore pun berganti malam dan pada saat itu gerimis. Jadi mereka bertiga sudah berada di dalam tenda ya. Nah di dalam tenda itu mereka bertiga cuma berbincang sambil mendengarkan lagu-lagu Chrisye yang diputar menggunakan Walkman yang dibawa oleh Okta. Pada waktu itu masih zaman Walkman ya. Dan tanpa terasa jam menunjukkan setengah 8 malam. Okta akhirnya mematikan Walkman-nya lalu mematikan lampu tenda. Mereka bertiga pun berbaring dan mulai tertidur. Nah di tengah tidurnya tiba-tiba Samsul itu terbangun karena dia merasa seperti mendengar suara langkah kaki dari luar tenda. Dia itu bangun ya. Lantas Samsul ini membangunkan Tony yang tidur di sebelahnya. Ton, bangun dulu Ton. Ton, bangun Ton. Kenapa Sul? Ngantuk aku. Bangun. Kamu denger gak? Ada orang yang jalan kayaknya di luar tenda. Itu paling pendaki yang naik. Udah tidur aja, aku ngantuk banget. Nah di situ Samsul langsung melihat ke jam tangannya kan. Dan pada saat itu jam menunjukkan setengah 12 malam. Dalam hatinya Samsul ini kan berkata, apa iya ada pendaki yang memaksa naik jam segini. Padahal di luar juga hujan. Nah di situ Tony berkata lagi sama Samsul, Sul, wis turu wo, tidur aja. Akhirnya Samsul pun kembali terbaring kan, dan tidak lama setelah dia itu terbaring, Samsul kembali mendengar suara langkah kaki. Dan kali ini suaranya itu seperti terdengar mengelilingi tenda mereka. Nah karena Samsul ini udah merasa ngantuk pada waktu itu, jadi dia pun gak terlalu peduli gitu ya, berusaha untuk masa bodoh, cuek, dan akhirnya dia pun tertidur. Dan singkat cerita, pagi pun tiba. Mereka terbangun sekitar jam 8 ya. Okta ini keluar dulu dari tenda karena memang dia itu tidurnya paling dekat dengan pintu tenda. Nah pada waktu itu Okta kaget ketika keluar tenda karena di luar tenda itu dia melihat banyak sekali jejak kaki. Nah jejak kaki itu memang terlihat jelas karena tanah pada saat itu kan dalam keadaan basah karena diguyur hujan semalam kan. Lalu Tony dan Samsul ini keluar dan Samsul ini bilang, oh berarti benar semalam itu ada orang yang mengelilingi tenda kita. Soalnya aku dengar itu jelas sekali menjelang aku tidur itu kayak muterin tenda. Nah di situ Okta ini bertanya, kamu yakin itu orang? Nah tiba-tiba si Tony ini menyela, udah nggak usah terlalu dipikirin, nggak usah mikir yang aneh-aneh lah, nggak usah mikir macem-macem. Ya bisa aja emang semalam itu ada pendaki yang lewat dan duduk sebentar di sini. Udah kita beres-beres aja terus jalan. Biar sebelum gelap itu kita itu sudah sampai di Gua Walet. Kayak gitu kan kata si Tony. Akhirnya kedua temannya pun nurut, mereka berkemas-kemas. Dan sekedar untuk informasi, jadi si Tony itu adalah tipe orang yang mengandalkan logika jika berpikir. Jadi dia itu tidak terlalu percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Nah setelah beres-beres dan sarapan, mereka kembali kan melanjutkan pendakian. Jadi dari pos Arban itu menuju ke pos Tegal Masawa. Nah mereka melalui perjalanan dengan lancar dan sesampainya di Tegal Masawa tersebut mereka kembali beristirahat kan, minum air dan cukup lama mereka berada di Tegal Masawa. Nah setelah merasa cukup, mulailah mereka kembali berjalan kan, dari pos Tegal Masawa tersebut menuju ke pos Tegal Jamuju.
Mereka lalui juga dengan lancar dan akhirnya ketika mereka sedang duduk-duduk di pos Tegal Jamuju, si Okta itu tiba-tiba mendengar ada suara dari balik semak-semak. Ya, Okta ini kan langsung bilang sama kedua temannya kan untuk waspada. Okta itu takut pada saat itu bisa saja itu suara dari hewan buas ya, bisa macan kumbang atau babi hutan yang kapan saja itu bisa menyerang mereka. Tapi setelah mereka waspada, menunggu cukup lama, tidak ada tanda-tanda yang akan keluar dari balik semak-semak itu. Akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka, pendakian mereka menuju ke pos selanjutnya, yaitu Sanghyang Ramkah. Nah, saat menuju ke pos Sanghyang Ramkah, kabut itu nampak mulai turun dengan cukup tebal dan mengakibatkan pandangan mereka itu kan menjadi terbatas. Nah, si Tony yang berjalan paling depan sebagai leader mulai dibuat terheran-heran oleh apa yang dia lihat pada saat itu. Jadi, si Tony ini tidak jarang melihat kalau di depannya itu seperti ada sosok yang berjalan, tapi tidak jelas, samar-samar. Itu secara tiba-tiba sosok itu berjalan, lalu tiba-tiba menghilang di balik tebalnya kabut, dan tidak lama kemudian sosok itu nampak lagi, hilang lagi. Jadi kejadian itu terus-terusan berulang sampai beberapa kali. Nah, ketika si Tony ini mulai kehilangan fokusnya, tiba-tiba terdengar suaranya si Okta yang memanggil namanya. Ton, Ton, kalau jalan jangan cepat-cepat. Nah, pada saat itu si Tony ini kan langsung menoleh ke belakang kan, ke kedua temannya itu, dan ternyata Okta dan Samsul itu tidak terlihat di belakangnya. Akhirnya kan dia manggil, "Tak, Sul, kowe podo ning ndi? Kamu pada di mana?" Terus seperti itu kan bertanya si Tony itu, tapi tidak ada jawaban sama sekali dari kedua temannya, dari Okta maupun Samsul. Dan dalam hitungan detik ini, setelah Tony ini berteriak memanggil mereka berdua, Tony ini dibuat kaget oleh Okta yang muncul secara tiba-tiba. Nopo bengong? Kenapa kamu bengong? Tak, kowe saka ngendi? Kamu dari mana? Dari mana gimana? Apa sih maksudnya? Dari tadi kami kan berdua di belakangmu. Udah, yang bener. Barusan tak lihat kalian berdua ndak ada kok. Kami berdua di belakangmu kok dari tadi kok ndak ada gimana? Nah, mendengar hal itu, Okta dan Samsul ini kan agak heran. Karena menurut mereka berdua, mereka itu terus berada di belakangnya si Tony, tidak pernah jauh dari Tony sama sekali. Wis lah wis, kata si Tony kan, wis jalan lagi aja, tidak usah dipikirin, ayo jalan lagi, udah gerimis ini. Nah, akhirnya mereka kan bertiga kembali jalan kan, mereka jalan terus kan, sampai akhirnya sekitar jam 4 sore mereka itu sampai di Sanghyang Ramkah, di pos Sanghyang Ramkah. Nah, ketika sampai di sana, secara tiba-tiba hujan itu turun dengan cukup deras. Karena tidak mungkin untuk melanjutkan perjalanan ke Gua Walet, jadi mereka bertiga pun memutuskan untuk membuat bivak darurat dulu di lokasi tersebut. Nah, akhirnya sampai pukul 6 ini hujan masih cukup deras dan suasana di sana kan mulai gelap. Lalu Okta pun mulai menyalakan senter dan dia berkata kan, kita sebaiknya diriin tenda aja ya di sini ya. Nah, di situ Samsul menjawab, tanggung, dikit lagi sampai Gua Walet. Paling berapa menit tok kok. Eman-eman, sayang. Nah, karena setelahnya si Tony juga setuju dengan apa yang Samsul katakan, akhirnya kan si Okta ini manut dengan suara terbanyak. Nah, pada waktu itu, suasana sudah mulai benar-benar gelap ya. Dan tiba-tiba, samar-samar, Okta ini kembali mendengar suara dari balik semak-semak. Sama seperti sebelumnya yang sempat dia dengar. Yang Okta takutkan itu kan macan kumbang atau hewan buas lainnya kan, seperti babi hutan, kayak gitu. Dan tidak lama setelah itu, tiba-tiba Okta itu melihat sepasang mata yang menyala keluar dari balik semak-semak. Dan tiba-tiba seekor kucing hutan pun muncul sambil mengeong. Cuma kucing hutan, kata si Samsul. Nah, di situ Okta kan menjawab, iya Sul, tak kirain juga apa. Nah, setelahnya si Samsul ini nampak berusaha untuk mengusir kucing hutan itu ya, agar menjauh dari lokasi mereka itu duduk. Tapi tiba-tiba
Di depan mata mereka bertiga, kucing yang semula berukuran normal itu kan kecil, berubah menjadi sangat besar. Mungkin besarnya itu bisa dikatakan seukuran kerbau menurut penuturan Mas Okta pada waktu itu. Nah, akhirnya mereka bertiga kan lari terbirit-birit kan, meninggalkan posang yang rangka, cuma bawa keril. Sementara bivak yang mereka pasang itu ditinggal di sana. Nah, singkat cerita, sekitar jam 9 malam mereka akhirnya sampai di Goa Walet, dan mereka pun mendirikan tenda di Goa Walet, dan nampak hujan udah mulai reda. Dan di sana akhirnya mereka mengumpulkan kayu untuk membuat api unggun. Tapi karena tadi itu hujan, jadinya kayu itu kan tidak bisa dinyalakan kan, karena basah itu. Nah, ketika mereka ini sudah mulai putus asa karena api unggun ini tidak kunjung menyala, di sini Samsul itu ingat kalau dia itu membawa sebotol spiritus, itu cairan spiritus itu ya, yang warnanya biru itu. Dan dengan bantuan cairan itu, akhirnya mereka bisa menyalakan api unggun. Nah, ketika mereka ada di Goa Walet, entah kenapa mereka itu merasa kalau ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Tapi mereka juga tidak tahu, pokoknya mereka merasakan aja. Lah, karena mereka itu sudah mulai merasakan tidak nyaman, jadi mereka bertiga kan akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam tenda dan membiarkan api unggun itu tetap menyala. Nah, di saat Okta dan Tony itu sudah terlelap tidur, Samsul ini belum bisa memejamkan matanya. Walaupun Samsul itu sudah berada di dalam tenda, tapi dia itu terus merasa was-was. Dia itu masih merasa kalau ada yang mengawasi mereka. Dan tiba-tiba Samsul itu samar-samar mendengar seperti alunan gamelan. Akhirnya kan dia menajamkan lagi kan pendengarannya. Samsul itu benar-benar mendengar, walaupun samar-samar itu jelas suara gamelan. Tapi suara gamelan itu terdengar jauh. Nah, untuk memastikan kalau memang itu suara gamelan, akhirnya Samsul pun memberanikan diri untuk keluar dari tenda. Dan ketika Samsul ini sudah keluar tenda, tiba-tiba Samsul dengan jelas melihat kalau di luar tenda, tepat di depan api unggun, ada sosok nenek-nenek sedang menari mengikuti lantunan irama gamelan itu. Lalu dengan raut muka yang marah, nenek itu berkata, "Mane bakal mati, mane bakal mati." Sontak di situ, Samsul kan langsung berteriak, "Ah, ah, oh itu, ah!" Dan itu teriakannya itu membangunkan Okta sama si Tony. Akhirnya di situ mereka berdua kan keluar tenda, tanya sama si Samsul, "Weh, kamu kenapa, Sul? Sul, kamu kenapa, Sul?" Samsul itu cuma terdiam sambil tubuhnya itu seluruh badannya itu bergetar semua. "Sul, kamu kenapa, Sul?" Samsul itu cuma diem, terlihat wajahnya itu sangat ketakutan. Di situ kan akhirnya Okta bilang, "Nyebut, Sul, Sul, nyebut toh, Sul, nyebut." Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. "Terus, Sul, sebut, Sul." Dan tiba-tiba Samsul itu seperti kayak tidak sadar, pandangannya itu seperti kosong. Akhirnya si Samsul ini kan dimasukkan ke dalam tenda oleh kedua temannya itu. Dan akhirnya kedua temannya itu tetap terjaga sampai pagi, tidak bisa tidur. Nah, singkat cerita, jam 6 pagi si Samsul ini tersadar. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulutnya itu adalah, "Aku bakal mati nih di sini. Aku bakal mati." Nah, mendengar itu, si Tony ini kan langsung menampar si Samsul kan. "Sul, sadar kamu. Kamu ngomong apaan sih?" Nah, sekedar untuk informasi, karena ibunya Samsul itu memang aslinya orang Sunda. Jadi Samsul itu tahu apa yang dikatakan oleh sosok nenek-nenek itu semalam itu. Jadi artinya kan kamu akan mati di sini. Kamu bakal mati di sini. Makanya Samsul itu sangat ketakutan. Nah, di situ Okta itu akhirnya kan bilang, "Ini udah tidak benar, udah tidak beres. Ayo kita mendingan sekarang beres-beres terus kita turun aja." Nah, di situ si Tony pun akhirnya setuju kan. Saat itu Samsul masih nampak linglung walaupun udah sadar. Karena Samsul ini sudah tidak mungkin untuk
membawa keril kan, tas itu, barang-barang yang ada di kerilnya si Samsul ini yang sekiranya penting akhirnya kan dipindahkan ke kerilnya si Okta dan si Tony kan. Sementara kerilnya Samsul itu ditinggal begitu saja di dalam goa walet. Nah di sekitar jam setengah 9 pagi itu mereka bertiga kan mulai turun jalan ya menuju ke pos Sanghyang Rangkah. Perjalanan mereka itu sangat lambat dikarenakan Okta dan Tony itu harus memapah Samsul yang badannya itu sangat lemas, seperti tidak ada tenaga sama sekali. Pokoknya setiap 5-10 langkah mereka berhenti, 5-10 langkah lagi mereka berhenti, terus begitu sampai pada akhirnya mereka tiba di pos Sanghyang Rangkah. Nampak di sana masih ada bivak yang semalam mereka tinggalkan lari itu. Tapi ada satu kejanggalan yang mereka lihat. Jadi sebelum mereka sampai di bivak yang mereka pasang itu, mereka melihat ada satu bangunan, bisa dikatakan semacam saung yang terbuat itu dari susunan ranting dan beratapkan dedaunan. Tony itu mendatangi itu dan merasa heran. Karena semalam pas mereka lari, karena melihat kucing yang sebesar kerbau itu, mereka kan tidak melihat adanya saung di lokasi tersebut. Tapi karena si Tony ini lebih mengandalkan logika, jadi saat itu dia berpikir mungkin saja semalam mereka tidak melihatnya karena panik, karena keadaan udah mulai gelap. Sementara si Okta ini berpikir kalau yang mereka alami itu adalah peristiwa mistis. Nah, karena bagaimana bisa yang awalnya di sana, di lokasi itu tidak ada bangunan semacam saung itu, tiba-tiba sekarang kok ada saung. Jadi kan Tony itu tidak setuju dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Okta. Sampai akhirnya si Okta ini bilang kan sama si Tony, kalau itu bukan hal mistis, terus apa yang semalam itu, Ton? Ada kucing sebesar kerbau kayak gitu, kamu masih tidak percaya? Nah mendengar itu, Tony ini langsung cuma nampak terdiam aja ya, tidak menjawab apa-apa. Nah terus ini kita harus gimana? Ya tidak tahu kita harus gimana. Mereka kan akhirnya bingung. Nah di saat mereka kebingungan, lagi-lagi hujan turun. Dan tanpa pikir panjang, mereka kan bertiga langsung masuk ke dalam saung yang ada di samping mereka kan. Di situ Tony ini bilang, ya sementara kita di sini aja lah dulu. Ini aman ini di saung ini. Nah di saung itu Tony dan si Okta ini berusaha untuk menyadarkan Samsul, tapi belum ada hasil sama sekali. Dan tiba-tiba mereka berdua itu mendengar seperti ada suara yang memanggil nama mereka berdua. Suara itu terdengar sangat jelas, tapi sepertinya jaraknya itu cukup jauh. Akhirnya Okta dan Tony kan langsung keluar dari saung itu kan dan membalas teriakan itu. Kami di sini, kami di pos Sanghyang Rangkah, kami di sini, tolong, tolong. Nah semakin mereka berdua menyauti suara itu terdengar malah semakin menjauh. Akhirnya mereka berdua kan terus berjalan mencari keberadaan sumber suara itu. Dan tanpa mereka sadari, mereka berdua sudah berjalan terlalu jauh dari saung tersebut. Di situ kan si Okta ini bilang, ini kok suaranya tambah jauh ya Ton ya? Iya nih tak, lah percuma ini, suaranya tambah jauh. Lalu mereka berdua akhirnya kembali kan menuju ke Sanghyang Rangka, ke saung. Nah sesampainya di sana mereka berdua kaget. Loh kok udah ada? Tiba-tiba saung itu lenyap begitu saja. Bahkan dengan Samsul dan keril mereka yang ditinggal di dalam saung itu hilang semuanya. Akhirnya di situ Okta itu kelihatan mulai frustasi ya. Dia itu mengumpat, misuh-misuh itu. Karena dia terbawa emosi, dia marah di situ. Setan, mau goneng di koncoku. Balik kene. Setan, dibawa kemana temanku? Kembalikan sini. Nah di situ Tony yang masih bisa berpikir waras mencoba kan untuk menenangkan Okta yang keadaannya ini sudah seperti itulah, sudah tersulut emosinya karena capek, karena panik. Nah seiring berjalannya waktu, Okta kan mulai sadar kembali, mulai bisa mengontrol emosinya. Dan sekarang mereka berdua itu cuma bisa duduk di bawah bivak yang mereka pasang itu sambil berpikir apa yang mereka harus lakukan. Antara mereka mau mencari keberadaannya Samsul, atau mereka berdua itu mau turun dulu terus minta bantuan ke warga untuk mencari keberadaannya si Samsul temannya itu. Pokoknya mereka itu dilema antara dua pilihan itu. Nah Tony yang masih berpikiran adem ya, waras, mengajak Okta ini untuk turun terlebih dahulu
Dan setelah mereka sampai di pemukiman, mereka akan meminta bantuan kepada warga untuk mencari temannya itu si Samsul. Dan sekitar jam 1 siang, mereka berdua ini mulai berjalan turun kan. Perjalanan dari pos Sangyang Rangka itu menuju ke Tegal Jamuju, itu mereka rasakan sangat terasa jauh sekali. Mereka itu merasa kok tidak kunjung sampai ya. Walaupun mereka berdua itu berjalan sudah cukup jauh. Pokoknya mereka itu merasa kalau mereka itu kayak diputer-puterin aja di tempat tersebut. Pokoknya muter-muter di tempat yang sama. Nah, rasa lelah, haus, lapar sudah mereka berdua rasakan. Karena semua perbekalan mereka itu sudah lenyap ya, dengan keril mereka. Jadi mereka pun akhirnya memanfaatkan air hujan untuk menghilangkan rasa dahaga mereka kan, rasa haus mereka. Entah pada saat itu sudah menunjukkan jam berapa, karena yang memakai jam tangan itu kan cuma si Samsul. Mereka berdua nggak pakai jam tangan. Nah, mereka itu cuma bawa ini ya, pakaian yang mereka kenakan saja tanpa membawa apapun lagi. Pokoknya mereka itu berdua kosongan lah. Nah, di situ langit sudah mulai gelap. Rasa takut dan khawatir menghampiri mereka berdua kan, karena mereka ini tidak kunjung sampai ke Tegal Jamuju. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk mencoba kembali menuju ke pos Sangyang Rangka aja kan. Dan anehnya, ketika baru beberapa saat mereka berjalan, mereka itu sudah sampai kembali di pos Sangyang Rangka. Nah, hal ini kan membuat mereka itu semakin yakin kalau mereka itu sedang dipermainkan oleh penghuni Gunung Ciremai pada waktu itu. Kayak disesatkan lah, kayak tersesat mereka itu. Dan akhirnya yang mereka berdua bisa itu cuma duduk ya di bawah bivak yang mereka pasang itu. Akhirnya Tony kan bilang ke Okta, "Tak, tidak ada pilihan lain. Kita nginep di sini semalam lagi, besok kita baru turun pagi-pagi." Okta kan menjawab, "Iya." Terus dia bilang kan, "Samsul kemana ya? Dia sekarang di mana ya?" Dengan sedih si Okta itu kan. Nah, di situ Tony terlihat cuma bisa menggelengkan kepala dengan raut muka yang sedih. Nah, akhirnya mereka berdua pun tertidur kan di situ dengan beralaskan tanah, beratapkan terpal dari bivak yang mereka pasang. Dan tiba-tiba, akhirnya Tony kan terbangun. Ketika Tony membuka mata, di hadapan dia itu melihat sosok nenek tua dengan raut muka yang sangat menyeramkan. Dan di samping nenek tua itu terdapat 2 ekor kucing berukuran besar. Dan kucing itu yang Tony lihat sebelumnya. Lalu sosok nenek itu berkata, "Biarkan teman kalian itu di sini. Jika kalian berdua ingin selamat." Akhirnya Tony ini membangunkan si Okta. Tak, bangun tak, bangun tak. Nah, begitu Okta membuka mata, dia juga melihat sosok yang sama dengan apa yang dilihat oleh si Tony. Okta kan juga kaget. Astagfirullahaladzim. Raut muka nenek itu memang menandakan kalau dia itu tidak suka dengan keberadaan mereka berdua di situ. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk cabut dari Sangyang Rangka pada malam itu juga, dini hari itu juga. Dan akhirnya Tony dan Okta ini segera pergi ya, dari Sangyang Rangka. Mereka berdua berjalan sampai akhirnya mereka sampai di Simpang Palutungan. Dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk turun melewati jalur tersebut, jalur Palutungan. Nah, singkat cerita, setelah mereka ini berjalan ya cukup jauh lah. Mereka itu jalan, fajar udah menyingsing, saat itu mereka sudah berada di pos Cigowong. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan sampai akhirnya mereka sampai di pemukiman warga. Mereka berdua ini sudah nampak sangat lelah, lusuh, dan memang udah sangat lemah ya fisik mereka. Akhirnya mereka berdua berbaring kan di sebuah musola yang ada di sana, di pemukiman warga tersebut. Dan tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang bertanya dengan mereka, "Dek, kalian berdua dari mana? Kok kelihatannya capek sekali?" Nah, di situ akhirnya Tony menjelaskan, menceritakan apa yang mereka alami kan. Dan bapak-bapak itu kan kaget, "Astagfirullahaladzim. Ya sudah, lebih baik kalian istirahat dulu saja. Biar nanti bapak
dan beberapa warga, terus sama pihak perhutani, mencoba naik ke atas untuk mencari keberadaan teman kalian. Sudah, kalian istirahat saja dulu, ayo ke rumah bapak. Nah, singkat cerita, setelah si Tony dan Okta ini istirahat di rumah bapak tadi, setelah itu mereka berdua diantar pulang ke rumahnya. Tapi di tengah perjalanan, Tony ini minta kepada yang mengantar itu agar mereka berdua tidak diantar ke rumahnya, tapi minta diantar ke rumah salah satu temannya yang bernama Indra, yang tidak jadi ikut tadi kan. Akhirnya singkat cerita kan, sekitar jam 1 siang itu mereka berdua sampai di rumahnya Indra. Indra itu nampak heran melihat kondisinya si Okta dan Tony. Indra juga menanyakan di situ keberadaan Samsul, dan tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Okta maupun mulutnya Tony. Mereka berdua itu cuma nampak menangis ya. Lantas orang yang mengantarkan mereka itu menceritakan kejadian yang dialami oleh Tony dan juga Okta kepada si Indra kan. Nah, mendengar itu Indra kan langsung kaget, dia terkejut kan. Lalu si Indra ini pergi ke rumahnya si Iwan. Dia pun menceritakan semuanya kepada si Iwan, salah satu temannya juga yang tidak jadi ikut itu kan. Nah, setelah 3 hari pencarian oleh pihak perhutani dan pihak warga, ini Samsul itu belum juga ditemukan, hingga akhirnya Indra, Iwan, Tony, dan Okta berempat ini bertekad akan naik kembali menuju ke Gunung Ciremai untuk mencari keberadaannya Samsul, sahabatnya itu. Dan akhirnya mereka berempat menuju ke Gunung Ciremai ya, mendaki, dan mereka berangkat pagi melewati jalur Babaan. Nah, selama perjalanan itu semuanya baik-baik aja, tidak ada halangan apapun, hingga akhirnya tepat jam 2 siang mereka itu sampai di pos Sanghyang Rangkah itu. Dan di situ nampak bivak yang dipasang oleh mereka itu masih ada ya, masih ada di situ. Nah, Tony ini bercerita kalau si Samsul itu hilangnya di sini. Setelah itu kan mereka mencari di sekitaran Sanghyang Rangkah itu kan, tapi mereka itu sama sekali tidak menemukan. Meskipun itu cuma tanda-tanda keberadaannya Samsul, itu nihil sama sekali. Mereka berempat sudah bisa dikatakan pesimis pada waktu itu. Mereka berpikir seandainya Samsul ditemukan, apakah Samsul ini masih bertahan, masih bernyawa? Karena mereka sangat pesimis. Dan akhirnya mereka melanjutkan naik menuju ke Gua Walet ya, walaupun udah pesimis. Nah, sampai di Gua Walet mereka tidak menemukan keril Samsul. Padahal Tony dan Okta itu sangat yakin kalau kerilnya si Samsul itu ditinggal di dalam Gua Walet itu. Nah, setelahnya Okta dan Tony ini kan berasumsi kalau kerilnya Samsul udah tidak ada, berarti udah ada pendaki lain atau orang lain yang sampai di Gua Walet dan membawanya. Dan akhirnya mereka memutuskan karena capek kan menginap di Gua Walet 1 malam. Dan pada malam itu, ketika si Iwan dan Indra ini sedang tidur di dalam tenda, si Okta sama si Tony ini lagi di depan tenda, tiba-tiba sosok nenek-nenek itu nampak lagi di depannya si Tony dan Okta. Dan nenek itu bilang, "Turun, turun, turun." Nah, melihat itu, si Okta sama si Tony ini kan kaget, merinding. Mereka akhirnya membangunkan kedua temannya, mengajak mereka untuk turun. Dan temannya ini kan berdua bingung, ada apa, udah turun aja, turun malam ini juga. Akhirnya mereka berkemas kan dengan cepat-cepat, mereka turun berempat. Nah, singkat cerita, jam setengah 6 pagi, mereka sudah sampai kembali di Blok Babakan, dan mereka langsung menuju ke rumahnya Samsul untuk memberitahu pihak keluarga kalau si Samsul itu hilang ketika pendakian. Karena pihak keluarga ini belum diberitahu pada waktu itu. Nah, sesampainya di rumah Samsul, nampak itu banyak sekali orang, dan di sana juga terpampang bendera kuning. Melihat itu mereka berempat kan kaget. Loh, mereka langsung mencopot kerilnya itu, tasnya, berlari ke rumah si Samsul kan. Nah, ketika sampai di depan pintu, nampak jenazahnya Samsul ini sudah dibungkus ya, jasadnya itu sudah dibungkus dengan kain kafan. Lalu kakaknya Samsul ini menghampiri mereka berempat. Kemudian kakaknya itu berbisik, "Lebih baik kalian sekarang pergi saja dari sini. Gara-gara kalian, adik kebanggaan saya, dia kebanggaan keluarga yang sebentar lagi menjadi dokter,
meninggal dengan sia-sia. Pergi kalian sekarang juga, pergi. Nah di situ karena mereka berempat tidak ingin membuat suasana jadi tidak enak kan, dengan berat hati, sedih, mereka pun pergi meninggalkan rumahnya Samsul dengan penuh penyesalan. Nah sempat juga mereka itu berempat datang untuk ikut tahlilan, tapi yang ada lagi-lagi mereka berempat itu diusir oleh pihak keluarga. Dan sejak saat itu hubungan si Indra, Iwan, Tony, dan Okta jadi kurang baik dengan keluarga almarhum Samsul. Nah singkat cerita setelah mereka bertanya kepada pihak yang menemukan Samsul, akhirnya mereka mendapatkan jawaban kalau Samsul itu ditemukan meninggal di dekat tanjakan Bapatere pada tanggal 14 April tahun 1994. Nah ketika tanya apakah kerilnya Samsul itu ada yang membawa dari Gua Walet, ternyata tidak ada satu orang pun yang membawa kerilnya Samsul dari Gua Walet itu. Nah yang jadi pertanyaan sampai hari ini cerita ini dituturkan, kerilnya Samsul itu kemana? Dan ada juga satu kejanggalan selain tas kerilnya Samsul itu yang tidak pernah ketemu sampai sekarang. Samsul itu kan menghilang di area Sangyang Rangkah, itu kan jalur Majalengka. Terus jasadnya ditemukan di Bapatere, itu kan jalur Kuningan. Itu benar-benar menjadi misteri sampai hari ini, sampai cerita ini dituturkan kepada kami. Satu, kerilnya Samsul almarhum di Gua Walet tidak pernah ditemukan sama sekali. Dua, misteri jenazahnya Samsul itu kok bisa ya ditemukan di beda jalur Kuningan dan Majalengka. Pokoknya benar-benar aneh, tapi alhamdulillah jasad dari saudara kita yang bernama Samsul ini berhasil ditemukan pada tahun tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Semoga rencang-rencang semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang dibagikan oleh Mas Okta ini. Baik, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila banyak salah kata ketika saya sedang bercerita. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Saya Sukmarga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari.